Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Real Madrid bangkit bantai. Deportivo Alaves menang telak. Deportivo Alaves dan Real Madrid akan bertemu di Mendizorroza pada pekan ke-31 La Liga. Pertandingan Liga Spanyol antara Deportivo Alaves versus Real Madrid ini dijadwalkan kick-off Minggu 13 April 2025 jam 9:15. Madrid tengah berada dalam situasi genting usai menelan 2 kekalahan beruntun yang menyakitkan. Laga melawan Alaves akhir pekan ini menjadi momentum krusial untuk bangkit. Alaves baru saja meraih kemenangan penting atas Girona dengan skor tipis 1-0. 3 poin itu sangat berarti bagi tim yang sedang berjuang keluar dari ancaman degradasi ini. Namun secara keseluruhan, performa Alaves belum cukup stabil. Dalam 10 laga terakhir La Liga, mereka hanya mencatat 2 kemenangan, disertai 4 hasil imbang dan 4 kekalahan. Terlebih lagi, rekor kandang mereka pun mengecewakan. Dari 8 laga terakhir di kandang sendiri, Alaves hanya menang sekali, imbang 3 kali, dan kalah 4 kali. Madrid memiliki rekor impresif dalam pertemuan melawan Alaves. Dalam 6 laga terakhir di La Liga, Los Blancos selalu menang atas tim asal Basque tersebut. Meski begitu, kemenangan itu tak selalu mudah diraih. Pada pertemuan sebelumnya di Bernabeu, Madrid harus bersusah payah sebelum akhirnya menang tipis 3-2. Artinya, Madrid tetap harus waspada dan tampil maksimal jika ingin menghindari kejutan dari Alaves. Konsentrasi penuh dibutuhkan agar tidak kembali tergelincir. Berita yang paling menonjol adalah setelah absen selama 1,5 bulan, Dani Ceballos kembali ke skuad. Setelah berlatih bersama grup selama sebagian besar minggu ini, Aurelien Tchouaméni yang absen pada pertandingan tengah pekan melawan Arsenal karena terkena sanksi larangan bertanding, kembali untuk pertandingan Liga. David Alaba juga fit dan siap bermain setelah tidak berlatih bersama skuad selama beberapa hari terakhir karena masalah paha. Forlan Mendy dan Andriy Lunin masih belum bisa memperkuat Real Madrid, sedangkan Dani Carvajal dan Eder Militao absen lama. Pemain muda Jesus Fortea dipanggil untuk berlatih bersama tim utama hari ini, tetapi belum dimasukkan dalam daftar skuad. Menurut Mimin, Madrid bakal menang telak nih dengan skor 3-0. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Real Madrid mempertimbangkan untuk melepas 3 pemain andalannya. Selama beberapa minggu ke depan, Real Madrid akan mulai memikirkan perpanjangan kontrak bagi para pemain yang akan hengkang pada akhir musim. Untuk saat ini, fokus sepenuhnya tertuju pada upaya di lapangan, tetapi dengan ketidakpastian yang meningkat, situasi Luka Modric dan Lucas Vazquez perlu segera ditangani. Selain Jesus Vallejo yang pasti akan hengkang, Modric dan Lucas juga akan habis kontraknya di akhir musim. Kedua pemain tersebut telah menyatakan keinginan untuk tetap di Real Madrid setidaknya selama 1 tahun lagi. Tetapi pada tahap ini, kemungkinan itu tampaknya semakin sulit. Modric dan Lucas berada dalam bahaya serius karena tidak akan ditawari perpanjangan kontrak. Karena masa depan mereka di Real Madrid dikatakan lebih tidak pasti daripada pasti pada tahap saat ini. Modric yang menarik minat dari Qatar mulai kehilangan tempat di Real Madrid. Dengan kabar klub tersebut ingin merekrut gelandang baru di musim panas, ia akan semakin tidak dibutuhkan. Dan dengan Trent Alexander-Arnold yang akan segera bergabung setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir, Lucas juga tidak akan lagi dibutuhkan seperti sebelumnya. Laporan tersebut juga mencatat bahwa David Alaba menghadapi masa depan yang tidak pasti di Real Madrid. Kontraknya baru akan berakhir pada musim panas 2026, tetapi pada tahap ini, ia tidak akan ditawari kesempatan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Santiago Bernabeu. Kemungkinan perekrutan Dean Huijsen pada musim panas ini akan mendorong bek Austria tersebut turun peringkat. Ada juga yang mengatakan bahwa Antonio Rudiger diragukan di Real Madrid, tetapi ia lebih mungkin bertahan di klub tersebut dibandingkan dengan Alaba. Semua ini mengarah pada keinginan klub untuk menyingkirkan pemain-pemain lamanya dan menginginkan pemain baru Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system.
Bakat Real Madrid mengirimkan pesan yang jelas kepada Florentino Perez tentang masa depannya. Dalam langkah yang berani, Arda Güler telah menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Presiden Real Madrid Florentino Perez, menegaskan bahwa masa depannya di klub tidak pasti kecuali ada perubahan. Talenta Turki berusia 20 tahun yang bergabung dengan klub musim lalu telah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten. Meskipun sangat dianggap sebagai salah satu prospek muda paling cemerlang di dunia sepak bola, dikenal karena kesabaran dan profesionalismenya, Güler kini telah menarik garis di pasir, menyampaikan pesan yang kuat tentang masa depannya. Gelandang muda itu berbicara kepada Perez mengatakan, "Saya tidak akan bertahan tahun depan jika Ancelotti bertahan." Seperti dikutip Real Madrid Confidential, pernyataan ini menandai perubahan signifikan karena Güler diam-diam menanggung minimnya kesempatan yang didapatnya di bawah Ancelotti. Rasa frustrasinya makin memuncak dan kini dia menegaskan bahwa dia akan pindah jika pelatih asal Italia itu dipertahankan untuk musim berikutnya. Perkataan Güler mengindikasikan bahwa ia tidak lagi bersedia berada dalam suatu situasi di mana potensinya tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Masa depan Güler kini sepenuhnya berada di tangan Perez meski masih memiliki kontrak hingga 2029. Ketidaksabaran bintang muda itu telah menempatkan Perez dalam posisi yang tidak nyaman meskipun klub belum menyatakan niat untuk berpisah dengan Güler. Ultimatum terbarunya telah memaksa presiden untuk mempertimbangkan kembali situasi tersebut. Perez kini menghadapi pilihan sulit antara mendukung pengembangan salah satu talenta paling menjanjikan di klub atau mendukung Ancelotti. Dengan beredarnya rumor tentang masa depan Ancelotti, termasuk spekulasi tentang potensi kepergiannya di akhir musim, situasi Güler menambah lapisan ketidakpastian pada keputusan Real Madrid yang akan datang. Saat ini, Güler menatap masa depan dan bertekad untuk menemukan jalan yang memastikan pertumbuhannya sebagai pemain. Apakah Real Madrid memilih untuk memprioritaskan pengembangan Güler atau pengalaman Ancelotti? Keputusan Perez akan membentuk arah klub untuk musim mendatang. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Manajer La Liga membela Ancelotti di tengah kritik dia pantas mendapat monumen. Kekalahan beruntun melawan Valencia dan Arsenal telah meningkatkan tekanan pada manajer Real Madrid Carlo Ancelotti. Spekulasi mengenai kelanjutannya di klub telah beredar bahkan sebelum itu. Tetapi kekalahan baru-baru ini telah memicu pembicaraan tentang kemungkinan keluarnya dengan Xabi Alonso disebat-sebat sebagai pengganti pemain Italia itu di Santiago Bernabeu. Ancelotti telah berada di bawah pengawasan dan kritik yang sangat ketat dengan banyak yang menudingnya karena tidak mampu membuat tim Real Madrid ini bermain sebagai satu kesatuan yang kohesif serta beberapa keputusannya yang dipertanyakan terkait pemilihan pemain dan pergantian pemain. Jose Bordalas membela Ancelotti. Di tengah semua ini, manajer Getafe Jose Bordal telah membela Ancelotti dengan tegas menolak kritik baru-baru ini yang ditujukan kepada bos Real Madrid tersebut menyusul kekalahan timnya 3-0 di Emirates. Bordalas yang memiliki hubungan dekat dengan pelatih Italia itu menyampaikan pandangannya dengan jelas selama konferensi pers menjelang pertandingan Getafe melawan Las Palmas. Kalian semua tahu betapa saya menyayangi Carlo. Meskipun saya belum sempat berbicara dengannya baru-baru ini, kata Bordalas, saya tidak mengerti mengapa ada kritik. Ia layak mendapatkan pengakuan setinggi-tingginya karena ia telah memberikan begitu banyak untuk Real Madrid. Itu tidak dapat dipertanyakan dengan cara apapun. Tambahnya, bertahun-tahun saling berhadapan di La Liga Ancelotti dengan Real Madrid, Bordalas dengan Valencia dan Getafe. Keduanya telah membangun rasa saling menghormati yang tumbuh menjadi persahabatan sejati. Karena itu, Bordalas menegaskan bahwa dia tidak bisa dan tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi sebelum melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ancelotti pantas mendapatkan patung atas kontribusinya di Real Madrid. Bukan kritik, dia layak mendapat monumen karena apa yang dia lakukan dan apa yang telah dia lakukan di Real Madrid tidak ada bandingannya. Pungkas pelatih Getafe. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need.